tugas saya itu mengenai uh, Flutter. Di sini saya ingin mendemonstrasikan uh, Flutter Twitter clone. Di sini ada tabnya. Sebentar. Ya, di sini kita akan mendemonstrasikan fully functional Twitter clone built-in Flutter framework menggunakan Firebase real-time database dan storage. Ya, seperti ini tampilannya. Kenapa menggunakan Flutter? Karena Flutter merupakan pengembangan antarmuka pengguna yang responsif dan cepat. Dengan menggunakan widget komponen dasar, Flutter membuatnya mudah untuk membuat data tetap yang menarik dan intuitif. Ya, jadi gini tampilannya yang kita akan demonstrasikan. Pada dasarnya di sini kita akan demonstrasikan cloning dari sebuah sosial media, yaitu Twitter. Jadi pertama kita ke bawah dan kita bisa cari di sini. Sini adalah tutorialnya. Kita perlu buka begini. Kita klik ini, nanti akan dibawa ke sini. Dan di sini adalah tutorial untuk agar bisa menjalankan project ini. Pertama, kita mau download dulu ini. Silahkan download zip file-nya, karena saya sudah download. Jadi tidak perlu lagi. Oke, setelah tadi di download ini, kita akan mendapatkan sebuah zip file. Zip file silakan diekstrak. Setelah diekstrak, kita mau pergi ke Firebase Console. Ini kita ke sini, create a project. Silakan tulis, silakan kasih nama. Oke, bisa kasih nama sesuka hati. Kalau saya kasih nama Setter 2 saja, dan klik ini continue, dan ini lokasinya. Oke, kita lokasinya Singapura atau Indonesia. Bentar, jadi atas ini dia, accept, create a project. Ya, kita tunggu, selagi kita tunggu. Sebentar lagi. Oke, klik continue. Setelah itu, ya, kita klik Flutter, dan kita disuruh untuk menginstal ini. Saya akan lihatkan saja. Saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu. Tapi silakan di-download ini, klik Windows dan klik ini, download saja. Kalau sudah, nanti akan ada fuel ini. Ini dia, hasil. Dan juga jangan lupa seperti yang ada seperti ada yang ada disebutkan di sini, kita memerlukan Node.js. Itu juga install, dan tolong disesuaikan dengan versi yang kompatibel, karena bisa jadi tidak, dan kalau tidak kompatibel dia tidak akan bisa. Oke. Ya, yes. Dan kita login, kita izinkan, dan kita sudah login projectnya. Oke, setelah itu
Ya, oke. eh, karena ini kita sudah sekarang kita kembali ke sini. Setelah menginstall ini, kita disuruh meng-create project. Nah, project yang kita ini kan kita ingin mengerjakan tentang Flutter Tutor Clone. Jadi kita download yang tadi, jika sudah di-download, kita akan mendapatkan file zip. Setelah itu kita ekstrak. Dan ini kita sudah ekstrak. Setelah kita ekstrak, lalu kita kembali ke webnya, kita klik next, kita copy ini, kita baru kita paste di sini dan kita enter. Kita tunggu, lalu kita berikutnya ini sini, lalu kita cari file yang kita sudah ekstrak tadi ada di sebentar, kita ke ini dan kita pilih ini, kita terus. Oke, kita sudah masuk fase sini dan kita dapat lihat di sini kalau ada beberapa yang merah ini error. Cara memperbaikinya adalah hanya cukup kita ubah ini. Kita harus menyesuaikan SDK yang ada dengan SDK yang kita pakai, yaitu versi 2.17.0. Di sini kan masih 2. Kita hanya cukup mengubah ini. Setelah itu kita kontrol this. Oke, ini kita ubah. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Oke, kita ubah ini menjadi 2.17, kontrol save. Dan ini akan otomatis dia akan memperbaiki. Kalau tidak, kalau kita bisa ketik Ctrl Shift P, nanti ya. Jadi oke. Ini sepertinya sudah ya. Dia sudah dia tunggu saja sampai dia selesai. Oke, setelah dia sudah selesai memperbarui atau memperbaiki, kita balik ke sini. Kita copy ini, lalu kita pergi ke terminal dan kita copy, lalu kita enter. Kita tunggu saja. Dan sini kita hanya ingin memilih saya ingin memilih Android. Namun sini terpilih iOS, tapi kita bisa abaikan. Kita abaikan saja yang iOS. Kita akan fokus ke Android. Kita tunggu saja fasenya. Ini mungkin akan memerlukan beberapa waktu. Jadi mohon bersabar. Oke, setelah selesai memproses, kita akan pergi ke lib, lalu oke, kita sudah selesai. Kita ke Chrome lagi.
Setelah itu kita klik next, dan ini kita disuruh menambahkan kode ke main Dart sini dari lib. Ya, ini caranya adalah di sini. Kita copy saja kode yang ini. Copy. Nah, jika kita memiliki error yang ini karena kita perlu mengimpor yang ada di atas ini. Ini kita perlu copy juga. Kita import. Ini. Kita import ini, mohon maaf. Dan kita letakkan di sini. Dan dia sudah selesai. Oke, setelah kita menambahkan itu semua dan sudah tidak ada error lagi, kita save. Lalu kita kembali ke sini dan kita klik continue ke console. Setelah itu, kita akan pergi ke tutorial. Jangan lupa untuk refresh karena tadi kita sudah selagi menunggu, kita ke sini dulu. Ini kita sudah lewatin. Oh ya, tunggu. Maaf, saya sedikit kesalahan. Oke, saya sedikit kesalahan. Kita maju ke fase ini. Kita disuruh ke iOS console. Datang ini interface yang kita sudah ciptakan. Di sini kita ada dua, iOS dan Android. Kita akan fokus ke Android. Kita akan disuruh mengikuti langkah ini. Klik authentication di left hand menu. Cara menemukannya adalah di sini, authentication. Lalu kita ke sign in method. Get started. Kita tunggu saja, mohon maaf karena internet saya sedang meload. Kita pilih Google, kita cek lagi. Kita pilih Google dan email dan password. Klik Google dulu, klik enable, dan Nah, tadi awal. oke. Setelah itu save, tunggu. Tunggu saja. Dan add new provider, kita seperti yang setelah itu kita kembali, lalu kita kembali ke Firebase console. Klik database. Kita ke real time database, kita create database, balik lagi ke sini. Kita pilih Singapore saja, klik next, kita klik ini, klik build, kita ke Firestore database, create database,
klik Singapura, next, start in test mode. Tunggu saja. Lalu kita kembali ke sini. Kita ikuti tahap ini. Lalu kita ke copy ini. Oh, sesuaikan. Maaf, saya baru sadar. Oke, dia sudah tercipta otomatis, jadi tidak perlu. Lalu kita oke. Kita sudah memasuki tahap ini. Nah, untuk ini kita tinggal pertama jangan langsung copy dan paste ya. Kita pertama copy dulu ini ke notepad seperti ini. Copy. Terus lalu kita ke terminal. Lalu kita klik enter. Lalu kita copy yang ini. Copy. Balik ke web. Kita ke sini, lalu kita letakkan ini di sini. Dan kita save. Tunggu saja. Selesai. Oke, setelah yang tadi kita lanjut ke tahap ini. Kita disuruh menyalakan Firebase Storage supaya dia bisa menyimpan gambar. Balik ke sini, kita ke sini, kita pertama ke build, klik storage, get started. Next. Tunggu saja. Kembali lagi. Lalu kita masuk ke tahap ini, menambahkan kata-kata ini ke Firebase Remote Config. Kita ke Remote Config, create configuration, lalu kembali ke sini. Jangan lupa ini FCMP-nya kita pindahkan ke Notepad. Saya sudah nambahkan ini ke Notepad agar tidak terjadi kesalahan karena voltnya pasti beda. Sebentar. Oh, sebentar.
ikuti saja langkahnya. Ikuti saja yang saya lakukan. Jangan lupa untuk mengenable cloud messaging free, and continue. Tunggu saja. Kembali lagi. Reload. Oh. Copy kode ini. Lalu letakkan dia di sini. Lalu kembali ke mode config, create configuration, kembali lagi, pilih saja yang JSON. Ini opsional, tidak perlu. Ini kembali. Copy ini. Quick save. Next. Publish changes. Dan ini sudah setting. Kembali lagi kita ke sini. Lalu kita ikuti saja ini. Oke, kita scroll ke bawah. Lalu kita ikuti fase ini. Kita ke add parameter. Oke, kita copy. Lalu kita ke sini. JSON. Kembali lagi. Ya, ini kita ambil dari sini kodenya. Ini kita copy paste saja ke Notepad. Saya sudah ada versinya, dan untuk menemukan versinya kita ke sini, kita ke box spec. Versionnya adalah ini, dan build-nya adalah yang 12 ini. Oke, setelah itu kita cukup copy dan paste ini ke ini. Save. Publish changes. Kita tunggu saja. Sudah ada. Kembali lagi. Setelah menambahkan seperti quick
download, kita ikuti saja yang diperintahkan. Caranya itu di sini. Download ini. Oke, setelah di-download tadi Google Service JSON-nya, kita pergi ke file yang kita download. Ini yang sudah saya download. Ya, ini cukup kita masukkan ke file tutor konten tadi. Kita ke Android, kita ke app. Kalau kita replace ini, replace file and destination. Lalu setelah itu oke, karena kita sudah melaksanakan semua step by step ini, kita kembali ke ini, kita ke bawah ini, kita klik ini, klik yang paling atas. Kita bisa skip step yang terakhir karena step yang paling terakhir ini khusus iOS. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan di iOS, akan ikuti step itu. Namun kita fokus hanya ke Android. Tunggu. Masih berusaha untuk connect. Saja. Lalu kita lihat jika sudah tidak ada problem, kita klik run, start debugging. Kembali lagi ke sini, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Memang membutuhkan beberapa waktu, jadi mohon sabar. Oke, dan setelah menunggu sekian cukup lama, inilah hasil dari tadi. Kita bisa langsung saja. Ini misalnya kita agak nge-lag ya, maaf. Kita kasih nama Tio saja. Kita
kita lanjutkan saja. Kita pasportnya kasih 45 dan ulangi. Oke, dan kita sign up. Dan ini sih kita langsung disugestikan untuk follow, kita follow saja. Terlihat. Dan kita bisa lihat sini kita membeli satu followers dan satu pengikut. Kita bisa klik profile. Ini profil kita. Ini ada no. Kita bisa membuat sebuah postingan. Seperti contohnya, kita bisa melakukan sebuah tweet. Dan ini akan memperlihatkan, kalau saya memperlihatkan tweet dari saya tadi. Dan kita juga bisa membalas, namun kita hanya membalas ke diri kita sendiri, jadi kita bisa balas, dan nanti kalau kita klik akan ada balasan kembali.